Pertama kami sampaikan selamat Bu atas amanahnya di Telkom dan kami bersyukur menurut kami ini komposisi yang ideal di mata kami Bu ketika kemarin diumumkan oleh eh, dalam RUPS. Kami bersyukur di dalamnya ada namanya di samping di samping Ibu itu ada Pak Awaludin Bu. Ketika dulu beliau dicopot dari Angkasa Pura, kami termasuk salah satu yang protes di tempat ini. Karena di tangan beliau dulu Angkasa Pura cukup bagus dan kita lihat faktanya hari ini jenengan tahu Angkasa Pura amburadul, toilet kotor, bahkan semua dikomersialisasikan. Salah satunya Ibu kalau mau naik pesawat, Ibu harus parkir bayar 100.000 sekarang Bu di sana Bu. Yang tentu kami sudah tanyakan hal itu untuk bagaimana diperbaiki ke depan. Nah, dan sehingga kami bersyukur atas komposisi ini, harapan kami ke depan bisa mengakselerasikan Telkom untuk bisa menjawab tantangan zaman. Nah, tapi Bu, atas hal itu kami ingin menyampaikan beberapa keluhan masyarakat kami agar bisa masuk 100 hari program kerja Ibu. Kami bersyukur Ibu di tempat ini, kami lihat rekam jejak Ibu cukup baik, salah satu perempuan di industri telekomunikasi Bu. Tapi tentu pujian kami tidak begitu lama ketika 100 hari atas masukan masyarakat ini ketika tidak Ibu tanggapin, tidak kemudian Ibu selesaikan, maka sama saja Ibu dengan direksi yang lama begitu. Nah, yang pertama Bu, soal kuota hangus dan keadilan konsumen. Saya yakin Ibu sudah tahu hari-hari ini masyarakat kita sedang berteriak di media sosial karena zaman sekarang sangat gampang untuk masyarakat menyampaikan keluhannya Bu. Bagaimana hari ini mereka ketika mereka beli kuota, Ibu pasti sudah baca itu, ketika aktivasinya sudah habis masa aktifnya maka kuotanya hilang. Nah, kemudian atas masukan masyarakat ini kami coba benchmark dengan negara-negara sebelah, misalnya Malaysia, Singapura. Dan ternyata kami kaget, Malaysia, Singapura ternyata ketika masa aktifnya habis, kuotanya bisa di rollover di periode berikutnya, Bu. Nah, yang ingin kami tanyakan pertama, kenapa Telkom bisa dengan begitu mudahnya ketika masa aktifnya habis, kemudian kuotanya juga habis, Bu. Nah, kemudian kami ingin tanyakan kepada Ibu dalam mengatasi persoalan yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat ini, apa langkah strategis yang akan dilakukan Ibu dalam 100 hari kerja pertama ini? Dan apakah ini bisa dihapuskan? Apakah bisa kemudian kuota bisa di roll over di periode berikutnya atau tidak di tangan Ibu? Karena kita tahu bahwa Telkomsel ini plat merah, jangan sampai industri negara ini kemudian bisa lebih kapitalis dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Singapura dan di Malaysia, Bu. Karena tentu kalau itu terjadi akan sangat tragis begitu. Kemudian yang kedua soal mafia kartu halo. Ibu tahu bahwa di media sosial banyak sekali sekarang orang menjual kartu halo harganya ratusan juta Bu kalau nomor cantik Bu. Pertanyaan kami yang pertama adalah duit ratusan juta itu masuknya ke Telkom tidak Bu? Kami minta diaudit hal itu Bu. Yang kedua, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka tidak pakai, kan sekarang orang punya banyak nomor Bu. Ketika nomor itu tidak dipakai berapa bulan, kemudian dinonaktifkan oleh Telkomsel. Ketika dinonaktifkan oleh Telkomsel, kemudian berapa bulan kemudian dijual ke tempat lain. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Padahal di negara lain hal ini masih dikonfirmasi dulu. Kami coba lihat benchmark di Malaysia, tidak usah jauh-jauh di Malaysia dan di Singapura. Ketika nomornya habis, kemudian dia tidak bisa bayar, ketika mau dinonaktifkan, jangankan dijual lagi, dinonaktifkan saja, itu ditelepon dulu Bu, dikabarin dulu si pemiliknya melalui nomor yang lain Bu. Nah, tapi di Telkom ini tidak terjadi, di Telkomsel ketika nomornya tidak aktif, dia tidak bayar, maka langsung tiba-tiba dijual kepada pihak lain yang kalau nomornya cantik dijual ratusan juta. Maka kami pengen di 100 hari kerja Ibu, kami minta diaudit. Nanti 100 hari kerja Ibu kami akan panggil lagi di tempat ini. Ibu jelaskan kepada kami hasil auditnya seperti apa. Dan uang ratusan juta yang dibeli oleh konsumen kepada oknum yang ada di Telkom tadi, uangnya masuk ke Telkom tidak? Per kartu Bos ini. Ratusan juta per kartu, betul. Satu kartu, ini mohon maaf Bu ya. Oh iya. Kemudian yang ketiga Bu, kami minta jawaban kami minta Ibu audit soal investasi Telkom di Goto yang hari ini merugikan negara walaupun masih tercatat dalam bentuk investasi yaitu 7,2 triliun rupiah kalau dirupiahkan Bu. Kami pengen Ibu audit bagaimana proses investasi dari uang Telkom kepada Goto ini Bu.
dan bagaimana skema exit Ibu dalam persoalan ini. Karena Ibu perlu mengambil langkah cepat, karena kalau tidak maka kerugian akan semakin besar ke depan. Dan kemudian Ibu sudah dalami belum siapa yang bertanggung jawab atas hal ini dan apa konsekuensi dan ini yang diberikan kepada oknum yang sudah mengambil langkah atau keputusan ini, Bu. Nah, kemudian soal skandal korupsi 431 miliar, yaitu proyek fiktif di Telkom yang hari ini sedang ditelisikin oleh KPK dan BPK, Bu. Saya pertegas bahwa 431 miliar bukan kerugian, Bu. Tapi itu adalah perampokan yang dilakukan secara terang-terangan oleh anak usaha Ibu. Maka pada kesempatan hari ini, dalam 100 hari pertama, kami pengen Ibu memaparkan kepada kami setelah Ibu dalami nanti, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, kemudian konsekuensinya apa yang sudah dilakukan oleh Telkom untuk memberikan punishment kepada mereka. Nah, kemudian selanjutnya Bu, kami ingin menanggapi soal presentasi Ibu. Yang pertama adalah di slide 10. Ibu sampaikan bahwa di evaluasi kinerja Q1 2025, kinerja dan laba menurun tapi capeknya ironisnya tetap tinggi, Bu. Nah, kita lihat bahwa pendapatan Telkom turun 2,1%, laba bersih turun 4%, kemudian belanja modal atau CAPEX masih 5 triliun di Q1 2025. Nah, yang ingin kami tanyakan, Bu, kami minta jawaban secara tertulis untuk kami bisa dalami atas hal ini, apa yang jadi prioritas belanja modal saat ini? Adakah pengukuran efektivitas investasi terhadap pertumbuhan pendapatan ke depan? Dan mengapa belanja CAPEX tidak linear dengan pertumbuhan? Nah, kemudian yang kedua, Ibu bisa lihat di halaman 15 yang Ibu paparkan, yaitu proporsi pendapatan Telkomsel dan non-Telkomsel. Yang 72% pendapatan masih dari Telkomsel. Nah, yang kami cermatin, Ibu tadi di situ sudah paparkan bagaimana di tahun 2020 hingga tahun 2024, walaupun tentu itu ada peningkatan, tapi menurut kami setelah kami cermati dari 19% naik hanya menjadi 21%, yaitu di dalam hal soal non-konektivitas, maka kami rasa ada kelambanan dari proses beyond connectivity ini, Bu. Nah, saya minggu lalu baru saja dari Google HQ, Bu, di mana namanya di Silicon Valley dan juga ke Facebook Center di sana, Bu. Bagaimana ternyata setelah dipaparkan oleh Google bahwa ke depan industri telekomunikasi kita akan menghadapi ancaman dengan adanya AI, Bu. Karena apa? Ke depan orang tidak perlu lagi berlangganan melalui namanya Telkomsel. Karena mereka sudah bisa melalui AI, melalui seperti sekarang Starlink, mereka cukup lewat mereka itu sudah bisa mendapatkan kuota begitu. Nah, bagaimana langkah Ibu dalam menghadapi tantangan ini? Maka harapan kami perlu ada roadmap yang jelas. Ketika masyarakat beralih tidak lagi menggunakan Telkomsel, maka pendapatan yang tadi 79% akan terdisrupsi juga, Bu. Nah, strategi Ibu untuk exit menghadapi tantangan itu seperti apa? Nah, kemudian selanjutnya menanggapi soal 100 kerja Ibu, kami minta di situ tadi belum ada kejelasan soal proses dan target waktunya. Karena seringkali direksi BUMN memaparkan di tempat ini punya target, punya ini, punya itu, tapi ambigu, tidak jelas. Kami minta diperjelas kapan target itu akan dicapai begitu. Termasuk dalam target tadi, Bu, 100 hari kerja, kami minta dimasukkan beberapa hal yang menjadi masukan kami atas masyarakat tadi. Yang pertama yaitu soal rollover kuota, kapan ini akan dicabut. Dan kalau tidak dicabut kenapa, kami minta dijelaskan batch pack-nya negara mana. Karena kita tahu tadi seperti yang dijelaskan, Singapura dan Malaysia saja tidak menghanguskan kuota. Yang kedua, kami minta ada audit dan pembersihan mafia kartu. Kami minta dimasukkan di 100 hari kerja juga. Yang ketiga, kami minta audit dan mitigasi investasi GoTo. Kami minta dipaparkan bagaimana pola agar bagaimana bisa eksis dari persoalan GoTo ini. Kemudian yang keempat adalah audit internal soal korupsi proyek-proyek fiktif. Bahkan bukan hanya yang sudah terjadi, termasuk Ibu bisa memitigasi dari profil orang-orang yang ada di tempat Ibu. Ini kan saya tidak perlu menyebut salah satunya yang hari ini sedang diselidikin oleh KPK soal persoalan di jabatan sebelumnya di direksi BUMN sebelumnya. Nah, Ibu, karena apa? Karena kalau Ibu, mohon maaf, misalnya Ibu bersih saja ketika di sekitar Ibu
banyak orang yang ternyata niatnya bukan membangun, tapi merampok duit dari negara, maka akan sama saja yang Ibu dikerjakan dari ke depan begitu. Nah itu aja dari kami Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.